Saya tahu banyak pria di luar sana sering bertanya-tanya, baik karena melihat di video, mendengar dari teman, atau sekedar penasaran apakah tindakan intim tertentu itu benar-benar aman untuk dilakukan. Hari ini, sebagai seorang dokter spesialis urologi, saya akan berbicara secara jujur mengenai 8 tindakan intim yang sering dilakukan banyak orang setiap harinya. Mulai dari yang terlihat paling tidak berbahaya hingga yang terlihat paling berani. Saya akan menganalisis masing-masing dari sudut pandang medis secara mendalam dan menjelaskan apa yang aman, apa yang berisiko, dan yang terpenting, mengapa Anda harus mengetahui hal ini sekarang. Anda mungkin akan terkejut bahwa beberapa tindakan yang Anda anggap aman ternyata memiliki risiko infeksi yang serius. Atau sebaliknya, tindakan yang terlihat sangat berani ternyata sama sekali tidak berbahaya. Bahkan, ada satu tindakan yang hampir tidak memiliki risiko medis dan memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Sehingga saya justru merekomendasikannya. Namun, saya juga harus memberikan peringatan keras terhadap tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penyakit menular seksual, infeksi, kerusakan organ fisik, bahkan memengaruhi kualitas hidup dalam jangka panjang. Beberapa pria harus menanggung konsekuensinya seumur hidup hanya karena mereka tidak mengetahui apa yang akan saya sampaikan ini. Video ini tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menghakimi gaya hidup siapapun. Tujuan video ini adalah edukasi, agar Anda memiliki pengetahuan medis yang akurat sehingga dapat membuat keputusan yang bijak demi kesehatan diri sendiri. Karena dalam kehidupan seksual, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui apa yang Anda lakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh Anda. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, bagikan, subscribe saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semuanya gratis. Jika Anda suka belajar tentang kesehatan reproduksi melalui video, silakan tinggalkan angka 1 di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai dari tindakan intim yang pertama. Tindakan pertama adalah menelan cairan semen. Ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak pasangan penasaran, tetapi sulit untuk ditanyakan secara langsung. Lantas, secara medis, apakah tindakan ini aman? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus tahu apa yang terkandung dalam cairan semen. Jika kita melihat komposisinya, cairan semen mengandung sejumlah kecil nutrisi, seperti fruktosa, seng, protein, dan beberapa mineral. Jadi, murni dari sisi nutrisi, itu bukan zat beracun. Beberapa orang bahkan mengatakan ini bisa menjadi sumber suplemen nutrisi, tetapi kenyataannya jumlah nutrisi di dalamnya sangat sedikit, sehingga tidak memberikan bantuan yang berarti bagi tubuh. Anda bisa mendapatkan nutrisi yang jauh lebih banyak dari segelas susu atau sebutir telur. Satu-satunya keuntungan nyata dari tindakan ini adalah aspek psikologis dan emosional dalam hubungan suami istri. Beberapa pria merasa dihormati dan diterima sepenuhnya ketika pasangannya menunjukkan tingkat keintiman seperti ini. Ini adalah manfaat dari sisi mental dan ikatan hubungan. Namun, di sisi lain, risiko medis yang nyata juga harus dipertimbangkan. Masalah terbesarnya adalah risiko penularan penyakit menular seksual, IMS. Jika pria tersebut terinfeksi, cairan semen dapat mengandung berbagai jenis bakteri atau virus. Infeksi saluran kemih akibat klamidia, gonore, bahkan virus hepatitis B dan hepatitis C dapat ditularkan melalui jalur ini. Selaput lendir di mulut dan tenggorokan sangat sensitif, sehingga mudah terjadi luka kecil yang tidak kasat mata. Dan bagian itulah yang menjadi pintu masuk bagi patogen ke dalam tubuh. Saya telah melihat cukup banyak pasien wanita yang datang ke rumah sakit dengan gejala sakit tenggorokan yang berlangsung lama dan sulit menelan, yang setelah pemeriksaan ternyata disebabkan oleh infeksi bakteri menular seksual. Dalam beberapa kasus, infeksi menyebar dan menyebabkan tonsilitis kronis yang berdampak signifikan pada kesehatan dan kualitas hidup. Jadi, dari sudut pandang medis murni, saya tidak merekomendasikan tindakan ini. Risiko infeksinya jauh lebih besar daripada manfaat apapun yang diberikannya. Jika Anda tetap ingin menjaga keintiman dengan cara ini, setidaknya kedua belah pihak harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan pria tersebut harus memastikan bahwa dirinya tidak terinfeksi penyakit menular seksual apapun. Beberapa pria menceritakan hal ini kepada teman-temannya seolah-olah itu adalah sebuah kebanggaan. Saya merasa bahwa cairan semen pada dasarnya adalah zat yang dikeluarkan dari tubuh, dan meminta seseorang untuk menelannya adalah tindakan yang tidak menghormati pasangan. Jika terjadi ejakulasi,
Saya pikir sikap yang paling sopan dan benar adalah membiarkan pasangan untuk segera meludahkannya. Ini adalah sudut pandang pribadi saya sebagai dokter yang berasal dari rasa saling menghormati dalam hubungan. Tindakan kedua adalah hal yang cukup umum muncul dalam film, yaitu ejakulasi di wajah, di mana cairan semen bisa mengenai mata. Anda mungkin bertanya-tanya apakah ini benar-benar aman, terutama saat mengenai area mata yang sangat sensitif. Dari sisi komposisi, seperti yang saya analisis sebelumnya, cairan semen mengandung sedikit protein dan nutrisi. Oleh karena itu, beberapa orang berpikir ini mungkin bermanfaat bagi kulit. Bahkan ada legenda bahwa Ratu Cleopatra dari Mesir kuno menggunakan cairan semen pria sebagai masker perawatan kulit. Tentu saja ini adalah cerita yang tidak terverifikasi. Dan kalaupun benar, dari sudut pandang medis modern, itu adalah metode kecantikan yang sama sekali tidak berarti. Saat ini sudah banyak produk perawatan kulit yang jauh lebih aman dan efektif. Sama seperti tindakan sebelumnya, satu-satunya manfaat yang dibicarakan dalam tindakan ini adalah aspek psikologis. Beberapa pria mungkin merasakan kepuasan atau perasaan diakui saat pasangannya menerima hal tersebut. Namun, sekali lagi kita harus bertanya, apakah manfaat psikologis tersebut sebanding dengan risiko kesehatan yang harus ditanggung? Masalah paling serius di sini adalah risiko infeksi mata. Mata adalah organ yang sangat sensitif terhadap rangsangan luar. Konjungtiva dan kornea, keduanya adalah selaput lendir yang tipis dan rapuh yang mudah rusak. Jika cairan semen mengenai mata dan di dalamnya terkandung patogen, risiko infeksi menjadi sangat tinggi. Selama 30 tahun praktik, saya telah melihat cukup banyak kasus konjungtivitis bakterial yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia atau gonore. Gejalanya biasanya dimulai dengan gatal, mata merah, dan air mata berlebih, yang kemudian dapat memburuk menjadi keluarnya nanah, nyeri, dan kesulitan membuka mata. Jika tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, konjungtivitis gonore dapat menyebabkan kerusakan kornea yang berujung pada penurunan penglihatan jangka panjang. Beberapa orang mungkin penasaran, apakah cairan sekresi seksual wanita juga dapat menyebabkan peradangan mata? Jawabannya adalah sangat mungkin. Selama posisi tertentu atau tindakan intim, misalnya setelah kontak oral atau kontak pada wajah, cairan vagina dapat mengenai area wajah atau mata. Jika wanita tersebut menderita infeksi vagina, bakteri tersebut juga dapat menular ke mata dengan cara yang sama. Hal penting yang harus diingat adalah, mata juga merupakan selaput lendir, dan cairan tubuh apapun yang mengandung patogen jika menyentuh selaput lendir dapat menyebabkan infeksi. Inilah sebabnya mengapa dalam medis selalu diperingatkan tentang risiko infeksi melalui area selaput lendir seperti mata, mulut, dan alat kelamin. Oleh karena itu, jawaban saya sama seperti sebelumnya. Dari sudut pandang medis, tindakan ini tidak aman. Risiko infeksi mata jauh lebih besar daripada manfaat apapun. Jika cairan tubuh masuk ke mata dalam situasi intim, segera bilas dengan air bersih dan amati gejalanya. Jika mata menjadi merah, gatal, berair, atau muncul gejala tidak normal, segera kunjungi rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Sekarang kita akan membahas tindakan ketiga yang relatif ekstrim yang mungkin Anda lihat di film atau dengar dari desas-desus, yaitu seks oral dengan intensitas kuat hingga masuk jauh ke dalam tenggorokan, deep throat, yang menyebabkan ketidaknyamanan. Secara medis, apa manfaat dari tindakan ini? Jawaban singkatnya jelas. Tidak ada sama sekali. Ini adalah salah satu tindakan yang hampir tidak memiliki keuntungan medis dan hanya memiliki kerugian. Untuk memahaminya, Anda perlu tahu bagaimana tubuh bereaksi ketika benda asing masuk jauh ke dalam tenggorokan. Di bagian dalam faring, yaitu di dekat anak lidah, terdapat mekanisme perlindungan alami yang disebut refleks muntah, gag reflex. Ini adalah refleks otomatis untuk mencegah benda asing masuk ke saluran napas atau kerongkongan. Jika sesuatu menyentuh bagian ini, tubuh akan berkontraksi secara otomatis, menyebabkan mual, rasa tidak nyaman, bahkan muntah yang nyata. Dalam situasi ini, wanita dapat merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Perasaan sesak napas, tersedak, air mata keluar, hingga muntah bisa terjadi. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika sampai sedalam itu, sensasi cairan hangat yang menyelimuti memberikan kenikmatan khusus. Namun secara medis, itu adalah cairan lambung yang naik karena refluks isi lambung akibat refleks muntah. Refluks asam lambung memang bisa memberikan sensasi hangat dan panas, tetapi itu sama sekali tidak bermanfaat bagi kesehatan.
Bagi pria, risiko penularan penyakit menular seksual justru menjadi lebih tinggi daripada tindakan lainnya. Karena semakin dalam penetrasi dilakukan, penis akan bersentuhan langsung dengan mukosa faring, amandel, bahkan hingga dekat kerongkongan. Area-area ini semuanya sangat sensitif dan rentan terhadap infeksi. Jika wanita tersebut menderita infeksi faring, amandel, atau penyakit saluran pernapasan atas, kemungkinan penularan ke pria sangat besar. Selain itu, jika terjadi refleks muntah, cairan lambung yang mengandung asam dapat mengiritasi kulit penis, menyebabkan dermatitis, gatal, dan rasa tidak nyaman dalam jangka panjang. Saya telah melihat pasien pria yang datang dengan peradangan, gatal, dan kemerahan pada glans dan kulup setelah tindakan tersebut. Dan penyebab utamanya adalah kontak dengan asam lambung. Dari aspek psikologis, tindakan ini juga bermasalah. Ini menunjukkan sikap yang tidak mempertimbangkan perasaan dan kesehatan pasangan. Hubungan intim yang sehat seharusnya didasarkan pada rasa saling menghormati dan perhatian, bukan dominasi atau paksaan. Karena semua alasan ini, dari sudut pandang medis, saya sama sekali tidak merekomendasikan tindakan ini. Tidak ada manfaat kesehatan sama sekali dan mengandung risiko serius bagi kedua belah pihak. Jika ingin menjaga keintiman, pilihlah cara yang lebih aman, nyaman, dan saling menghormati. Tindakan keempat adalah posisi 69. Posisi 69 adalah tindakan intim yang relatif umum dilakukan oleh banyak pasangan, di mana kedua orang secara bersamaan menggunakan mulut untuk merangsang satu sama lain. Lantas, dari sudut pandang medis, apa kelebihan dan kekurangan dari tindakan ini? Mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Dari aspek psikologis dan emosional, posisi ini menciptakan keintiman dan ikatan yang sangat kuat di antara kedua belah pihak. Karena tidak hanya satu pihak yang memberi atau menerima, tetapi keduanya memberi dan menerima secara bersamaan, sehingga terbentuk rasa kesetaraan dan empati dalam hubungan. Beberapa pasangan merasa bahwa melalui posisi ini, mereka dapat memberikan perhatian paling penuh dan mengekspresikan cinta kepada pasangan. Namun, dari sudut pandang medis, inti masalahnya sama dengan sebelumnya, yaitu risiko penularan penyakit menular seksual. Karena tindakan ini juga melibatkan seks oral dari kedua belah pihak, mulut dan mukosa tenggorokan kedua orang akan bersentuhan langsung dengan alat kelamin pasangan. Dan jika salah satu pihak memiliki infeksi alat kelamin atau saluran kemih, risiko penularan ke pihak lain melalui mukosa mulut sangatlah tinggi. Infeksi klamidia, gonore, herpes genital, bahkan virus hepatitis B dan hepatitis C dapat ditularkan melalui jalur ini. Terutama karena banyak orang tidak memiliki gejala yang jelas atau tidak melakukan pemeriksaan, sehingga tidak tahu bahwa mereka terinfeksi, risiko infeksi sebenarnya jauh lebih besar dari yang kita duga. Selain masalah penyakit, dari sudut pandang pribadi, kekurangan lain yang ingin saya sampaikan adalah kurangnya konsentrasi. Jika dua orang merangsang satu sama lain secara bersamaan, mereka harus memikirkan kenikmatan yang mereka rasakan dari pasangan, sekaligus tindakan memberikan kenikmatan kepada pasangan. Hal ini membuat banyak orang merasa pikiran mereka terbagi dan sulit untuk menikmati momen tersebut dalam keadaan rileks sepenuhnya. Alih-alih fokus pada sensasi diri sendiri, mereka terus berpikir apakah mereka sudah memuaskan pasangan dengan baik atau apakah mereka melakukannya dengan benar. Karena alasan ini, beberapa orang lebih suka cara di mana satu orang fokus memberi dan yang lain menerima, lalu kemudian bertukar peran. Cara ini memungkinkan masing-masing untuk fokus sepenuhnya pada pengalamannya sendiri, sehingga mengurangi gangguan. Oleh karena itu, jika disimpulkan, dari sudut pandang medis murni, saya tidak merekomendasikan posisi ini karena risiko penularan penyakit menular seksual. Dari pengalaman pribadi pun, saya merasa konsentrasi yang terbagi membuatnya tidak efisien. Tentu saja ini adalah pendapat pribadi saya dan setiap pasangan mungkin merasakannya secara berbeda. Yang penting adalah memahami faktor risiko ini dengan cukup dan kemudian membuat pilihan yang tepat untuk diri sendiri. Tindakan kelima adalah operasi kosmetik penis. Ini termasuk operasi memasukkan bola silikon di bawah kulit penis untuk meningkatkan rangsangan seksual. Ini adalah salah satu prosedur estetika yang dipilih beberapa pria untuk meningkatkan kualitas kehidupan seksual mereka. Prinsipnya relatif sederhana. Dokter memasukkan bola silikon kecil di bawah kulit penis untuk menciptakan titik-titik yang menonjol di permukaan. Idenya adalah bahwa tonjolan ini akan memberikan rangsangan yang lebih kuat kepada wanita selama berhubungan seksual. Beberapa pria mengatakan bahwa setelah prosedur ini, pasangan mereka merasakan kenikmatan yang lebih besar, dan mereka sendiri pun merasa lebih percaya diri.
Dari sudut pandang medis, prosedur ini adalah salah satu pilihan langka yang dapat dinilai memiliki lebih banyak kelebihan daripada kekurangan jika dilakukan dengan benar dan aman. Keuntungan yang paling jelas adalah dapat meningkatkan kepuasan seksual kedua belah pihak, memberikan bentuk rangsangan baru bagi wanita, dan memberikan kesegaran serta rasa percaya diri dalam kehidupan seksual bagi pria, terutama jika merasakan kejenuhan karena kehidupan pernikahan yang sudah lama. Namun, ada juga kekurangan dan risiko yang harus dipahami. Yang terpenting, karena ini melibatkan intervensi bedah, meskipun prosedur kecil tetap mencakup penyayatan kulit dan memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Sehingga, risiko komplikasi seperti infeksi, perdarahan, dan keluarnya bola silikon selalu ada. Dalam beberapa kasus, bola dapat berpindah dari posisi aslinya dan menyebabkan rasa tidak nyaman atau nyeri. Selain itu, diperlukan masa pemulihan setelah operasi. Hubungan seksual harus dihindari selama beberapa minggu sampai luka benar-benar sembuh. Dan selama periode ini, nyeri, bengkak, dan ketidaknyamanan dapat muncul. Beberapa pria mungkin mengalami peradangan sehingga memerlukan pengobatan antibiotik. Hal yang paling ingin saya tekankan adalah, jika Anda memutuskan untuk melakukan prosedur ini, Anda harus mencari lembaga medis yang terpercaya dan spesialis dengan pengalaman yang cukup. Jangan pernah melakukan prosedur di tempat yang asalnya tidak jelas dan kebersihannya tidak terjamin. Saya memiliki pengalaman langsung menangani pasien yang harus menjalani operasi pengangkatan bola silikon dan pengobatan antibiotik intravena selama beberapa hari karena infeksi serius dan bernanah. Sebagai kesimpulan, secara medis, ini adalah pilihan yang dapat dipertimbangkan, tetapi harus dilakukan secara aman dan profesional. Jangan memutuskan secara terburu-buru hanya karena rasa penasaran atau alasan eksperimental. Cari tahu informasi secukupnya, berkonsultasi dengan dokter, dan pertimbangkan dengan matang apakah ini benar-benar pilihan yang Anda butuhkan dan inginkan. Sekarang kita beralih ke tindakan ke-6. Ini berkaitan dengan teknik, dan dari sudut pandang medis, ini adalah metode yang saya nilai sangat tinggi, yaitu teknik menahan ejakulasi. Ini bukan tindakan yang rumit atau berbahaya, melainkan metode pelatihan dan pengobatan yang diakui dalam medis resmi. Dalam dunia medis, metode ini disebut teknik Semans, atau juga dikenal sebagai teknik stop-start. Ini adalah salah satu terapi utama untuk mengobati ejakulasi dini pada pria. Prinsipnya sangat sederhana. Ketika pria merasakan sensasi sesaat sebelum ejakulasi, dia berhenti sepenuhnya, menunggu sampai gairahnya mereda, lalu memulainya kembali. Proses ini dapat diulang beberapa kali sebelum akhirnya membiarkan ejakulasi terjadi. Lantas, mengapa teknik ini efektif? Ada dua alasan utama. Pertama, ini membantu pria untuk lebih mengenali tubuhnya sendiri secara jelas dan mengetahui kapan titik yang tidak bisa kembali, point of no return, sehingga membantu mereka mengendalikan diri dengan lebih baik. Ini sangat berguna terutama bagi pria yang tidak bisa mempertahankan durasi hubungan karena ejakulasi dini. Setelah melatih teknik ini secara konsisten, banyak orang melaporkan bahwa kemampuan mengontrol ejakulasi mereka meningkat secara nyata. Kedua, selama menahannya beberapa kali, cairan semen di dalam tubuh semakin menumpuk. Ini berarti bahwa ketika akhirnya ejakulasi dibiarkan terjadi, sensasinya akan jauh lebih intens dan memuaskan daripada ejakulasi biasa. Banyak pria mengatakan bahwa setelah menahan 3 hingga 4 kali, kenikmatannya berlipat ganda, memberikan sensasi seperti gelombang yang menyapu seluruh tubuh dengan kuat. Secara fisiologis, ini sangat masuk akal. Semakin banyak jumlah cairan semen, tekanan di dalam saluran reproduksi meningkat, dan kekuatan kontraksi saat ejakulasi juga menjadi lebih kuat dan berlangsung lebih lama, menciptakan kenikmatan yang jauh lebih intens. Namun, saya juga harus menyampaikan beberapa catatan penting. Bagi pria yang menderita prostatitis, terutama prostatitis kronis, teknik menahan ejakulasi ini mungkin tidak cocok. Selama menahan ejakulasi berulang kali, prostat terus memproduksi cairan semen tetapi tidak dikeluarkan, sehingga terjadi stasis, kemacetan, dan tekanan internal prostat meningkat, yang dapat memicu peradangan atau memperburuk peradangan yang sudah ada. Jika setelah melakukan teknik ini Anda merasakan nyeri di area perineum, antara skrotum dan anus, nyeri saat buang air kecil, ketidaknyamanan seperti ada sisa cairan semen yang tertinggal, atau rasa gatal dan tidak enak di area alat kelamin, Anda harus segera berhenti dan menjalani pemeriksaan prostat. Ada kemungkinan terdapat peradangan yang belum terdeteksi.
Namun secara keseluruhan, bagi sebagian besar pria sehat, teknik menahan ejakulasi adalah latihan yang sangat baik. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kontrol dan menambah durasi hubungan, tetapi juga memperkuat kenikmatan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Ini adalah salah satu dari sedikit teknik yang saya rekomendasikan sepenuhnya bagi pria, terutama bagi mereka yang mengalami masalah ejakulasi dini. Tindakan ketujuh adalah hubungan seksual melalui dubur, anal. Ini adalah topik yang sangat sensitif, yang enggan dibahas oleh banyak orang. Tetapi dari sudut pandang medis, saya harus menyampaikan kelebihan dan kekurangannya secara jujur agar Anda memiliki pandangan yang paling objektif. Pertama, saya akan menyampaikan kelebihannya dari sudut pandang fisiologis. Area sekitar dubur sebenarnya adalah salah satu bagian tubuh dengan saraf sensorik yang sangat padat. Oleh karena itu, area ini sangat sensitif terhadap rasa sakit, tetapi jika dirangsang dengan tepat, bisa juga memberikan kenikmatan. Terutama bagi beberapa pasangan yang sudah lama menikah dan merasa bosan dengan cara konvensional, ini bisa menjadi cara untuk mengeksplorasi sensasi baru. Keuntungan jelas lainnya adalah tidak adanya risiko kehamilan. Bagi pasangan yang tidak menginginkan kehamilan tambahan atau tidak dapat menggunakan metode kontrasepsi umum, ini bisa menjadi pilihan untuk menjaga keintiman tanpa rasa khawatir tentang kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, kekurangan dan risiko dari tindakan ini sangat besar, dan Anda harus memahaminya sepenuhnya sebelum memutuskan. Masalah terbesarnya adalah risiko kerusakan dan infeksi. Anus dan rektum pada dasarnya bukan organ yang dirancang untuk tujuan ini. Berbeda dengan vagina yang mampu mengeluarkan pelumas alami, anus tidak memiliki mekanisme alami ini. Ini berarti bahwa meskipun menggunakan pelumas, risiko lecet pada kulit dan kerusakan mukosa akibat gesekan sangatlah tinggi. Mukosa rektum sangat tipis dan mudah rusak. Bahkan jika ada luka kecil yang tidak terlihat, itu akan menjadi pintu masuk bagi bakteri untuk menyerang aliran darah. Ada banyak sekali bakteri di dalam anus dan rektum, dan beberapa di antaranya dapat menyebabkan penyakit serius jika masuk ke dalam tubuh melalui luka. Ancaman infeksi alat kelamin, sepsis, bahkan virus hepatitis dan HIV jauh lebih tinggi daripada hubungan seksual biasa. Masalah lain yang tidak diketahui banyak orang adalah kerusakan jangka panjang pada otot sfinkter ani. Otot sfinkter ani berfungsi untuk mengontrol buang air besar. Jika otot ini meregang secara berlebihan atau rusak berulang kali, kemampuan kontraksinya akan semakin lemah. Akibatnya, inkontinensia tinja, sulit menahan bab, dapat terjadi saat usia bertambah atau saat ada masalah pencernaan. Saya telah melihat cukup banyak pasien yang datang dengan masalah ini dan pengobatannya sangat sulit, terkadang memerlukan operasi. Selain itu, setelah tindakan ini, banyak juga yang mengeluhkan kelainan pencernaan seperti diare, sakit perut, dan kesulitan buang air besar. Ini mungkin karena bakteri telah masuk ke saluran pencernaan atau terjadi peradangan akibat kerusakan mekanis. Oleh karena itu, jika disimpulkan, tindakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi dari sudut pandang medis murni, kekurangannya jauh lebih besar daripada kelebihannya. Tentu saja pilihan setiap pasangan bisa berbeda, dan keputusan akhir ada di tangan Anda. Yang penting adalah memahami risikonya dengan akurat. Jika Anda memutuskan untuk melakukannya, pastikan keamanan maksimal. Gunakan pelumas yang cukup, lakukan dengan perlahan. Segera berhenti jika ada rasa sakit, dan untuk mencegah infeksi, pastikan untuk menjaga kebersihan secara menyeluruh sebelum berpindah dari anus ke vagina. Tindakan terakhir adalah rangsangan menggunakan kaki, foot job. Setelah meninjau berbagai tindakan dengan risiko yang cukup besar, kita akhirnya sampai pada tindakan yang saya nilai paling aman dari sudut pandang medis, yaitu cara merangsang alat kelamin pria dengan kaki. Mengapa saya menilai tindakan ini begitu tinggi? Jawabannya dapat diketahui jika kita menganalisis kelebihan dan kekurangannya secara objektif. Pertama, mari kita bicara tentang risiko infeksi, yang merupakan masalah terbesar di sebagian besar tindakan intim. Dalam metode ini, risiko infeksi hampir nol. Karena kulit kaki, terutama telapak kaki, memiliki lapisan kulit yang tebal. Hampir tidak ada selaput lendir dan bukan merupakan area di mana banyak terdapat bakteri penyebab penyakit menular seksual. Kecuali jika ada luka di kaki, kutu air, atau infeksi bakteri yang parah. Kemungkinan penularan melalui jalur ini sangatlah rendah. Dibandingkan dengan selaput lendir mulut, tenggorokan, atau alat kelamin, kulit kaki adalah penghalang perlindungan alami yang sangat baik. Ini adalah keuntungan terbesar dari metode ini. Kedua, risiko kehamilan juga benar-benar nol.
Ini berarti kedua belah pihak dapat menikmati keintiman tanpa perlu khawatir tentang kontrasepsi atau kehamilan yang tidak diinginkan. Ini adalah keuntungan besar bagi pasangan yang sudah memiliki anak atau pasangan parubaya ke atas. Ketiga, kedua belah pihak dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Bagi pria, ini bisa memberikan sensasi baru dengan rangsangan yang berbeda. Dan bagi wanita, ini dapat memberikan kenikmatan kepada pasangan tanpa harus menggunakan mulut atau tangan sehingga dapat mengurangi rasa lelah atau ketidaknyamanan. Beberapa pasangan mengatakan bahwa cara ini menambah kegembiraan dan kenyamanan dalam hubungan. Lantas, apakah tidak ada kekurangannya? Sejujurnya, dari sudut pandang medis, saya sulit menemukan kekurangan yang nyata. Satu-satunya masalah yang mungkin ada adalah jika kulit kaki terlalu kasar, gesekan yang tidak nyaman dapat terjadi. Namun, hal ini dapat diatasi dengan mudah hanya dengan menggunakan pelumas, minyak pijat, atau memberikan pelembab pada kaki sebelumnya. Tentu saja, kebersihan harus tetap dijaga. Karena kaki adalah area yang banyak bersentuhan dengan lingkungan luar, kaki harus dicuci bersih sebelum dilakukan untuk menghilangkan debu atau bakteri luar. Kuku kaki juga sebaiknya dirapikan agar tidak terjadi goresan yang tidak perlu. Jika kita membandingkannya dengan semua tindakan yang telah kita bahas sejauh ini adalah pilihan dengan banyak keuntungan dan risiko paling sedikit. Tidak ada risiko infeksi menular seksual, tidak ada risiko kehamilan, tidak ada risiko kerusakan serius, dan kedua belah pihak bisa merasa nyaman. Dapat dikatakan, ini adalah kombinasi langka yang memenuhi keamanan dan kepuasan sekaligus. Oleh karena itu, jika Anda mencari cara intim yang berbeda dan menyenangkan, tanpa mengkhawatirkan masalah kesehatan, saya merekomendasikan metode ini sepenuhnya. Dari semua yang kita bicarakan hari ini, inilah satu-satunya tindakan yang dapat saya katakan dengan yakin, bagus, Anda boleh mencobanya. Kita telah meninjau 8 tindakan intim yang berbeda bersama-sama dan menganalisis kelebihan serta kekurangannya masing-masing secara rinci dari sudut pandang medis. Melalui ini, Anda pasti sudah memahami dengan jelas bahwa tidak semua hal yang Anda lihat di film atau dengar dari orang lain itu aman dan boleh diikuti. Dari 8 tindakan yang dibahas, hanya 3 yang saya nilai dapat diterima. Rangsangan menggunakan kaki, teknik kontrol ejakulasi, dan operasi kosmetik penis jika dilakukan dengan benar. Tindakan lainnya semuanya menyertai risiko kesehatan yang signifikan, sehingga Anda harus berpikir matang sebelum memutuskannya. Pesan terpenting yang ingin saya sampaikan untuk Anda ingat adalah ini. Kesehatan harus selalu menjadi prioritas utama. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kepuasan sementara yang sebanding dengan risiko infeksi, kerusakan fisik, atau masalah kesehatan jangka panjang. Hubungan intim yang sehat harus selalu didasarkan pada rasa saling menghormati, perhatian, dan tanggung jawab terhadap kesehatan kedua belah pihak. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang fungsi seksual atau kesehatan urologi, jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis. Ini bukanlah masalah yang harus disembunyikan. Kesehatan seksual adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan, dan mendapatkan konsultasi yang tepat akan membawa kehidupan suami istri yang jauh lebih aman dan bahagia. Terima kasih tulus saya ucapkan karena telah menonton video saya sampai selesai. Saya tahu betul bahwa topik ini sensitif dan tidak mudah untuk dibicarakan secara terbuka. Oleh karena itu, memiliki informasi medis yang akurat jauh lebih penting dari sebelumnya. Melalui konten yang kita tinjau hari ini, saya berharap Anda memiliki standar yang lebih jelas tentang tindakan intim mana yang sebenarnya aman dan tindakan mana yang mengandung risiko yang harus dihindari dengan hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, kesehatan Anda selalu menjadi yang utama dan hubungan suami istri yang bahagia dibangun di atas rasa hormat, perhatian, dan tanggung jawab satu sama lain. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan informasi ini kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, serta jangan lewatkan video berikutnya tentang seksualitas, nutrisi, dan gaya hidup sehat untuk pria parubaya dan lansia. Jika ada pertanyaan tentang kesehatan urologi atau fungsi pria, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saya akan menjawab pertanyaan sebanyak mungkin. Selain itu, jika ada topik yang ingin saya bahas di masa depan, silakan beri saran kapan saja. Semoga Anda semua selalu sehat, menghabiskan waktu bahagia bersama keluarga, dan menikmati hidup yang penuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.